Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran praktikum. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang tujuannya adalah yang pertama untuk menilai adaptasi bayi baru lahir dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Kemudian yang kedua adalah untuk menilai atau menemukan adanya kelainan atau cacat bawaan yang perlu tindakan segera. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan apakah bayi perlu dirawat gabung dengan ibu ataupun memerlukan perawatan yang khusus. Untuk persiapan alat, yang pertama adalah timbangan, kemudian pengukur tinggi badan, kemudian metlin, termometer, sarung tangan, stetoskop, jam tangan, dan lampu sorot. Selanjutnya adalah persiapan pasien, yaitu melakukan inform consent, menjelaskan tindakan, dan prosedur yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah mengkaji riwayat kesehatan ibu. Yang pertama adalah mengkaji riwayat perinatal yang meliputi riwayat kehamilan, persalinan, dan juga masa nifas. Kemudian mengkaji riwayat penyakit ibu dan riwayat penyakit keturunan. Selanjutnya faktor sosial dan juga faktor lingkungan. Selanjutnya adalah persiapan lingkungan. Di sini adalah memastikan pencahayaan yang baik dan bayi dalam keadaan hangat. Selanjutnya adalah cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan, kita pasang handscoon. Pemeriksaan fisik yang pertama dilakukan pada bayi baru lahir adalah menilai Apgar score. Apgar score di sini adalah yang pertama menilai warna kulit atau appearance bayi. Kemudian yang kedua adalah menilai pulse atau denyut jantung bayi, kemudian grimace atau refleks pada bayi, kemudian activity atau keadaan tonus otot bayi, dan R-nya adalah respirasi. Jadi nilai normal untuk nilai Apgar score di sini adalah nilainya 10. Penilaian Apgar score di sini adalah untuk mengkaji apakah bayi mengalami asfiksia atau tidak. Selanjutnya kita melakukan pengukuran antropometri. Yang pertama adalah menimbang berat badan bayi. Berat badan bayi normal itu adalah antara 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Selanjutnya adalah mengukur panjang badan bayi, dimulai dari daerah puncak kepala sampai dengan tumit bayi. Panjang badan yang normal pada bayi itu antara 48 sampai dengan 50 cm. Selanjutnya kita mengukur lingkar kepala, dimulai dari kepala bagian belakang sampai dengan bagian frontalis. Lingkar kepala yang normal pada bayi itu antara 33 sampai dengan 35 cm. Selanjutnya kita lanjutkan ke pengukuran lingkar dada. Lingkar dada ukuran yang normal adalah antara 30 sampai dengan 33 cm. Dilanjutkan dengan pengukuran lingkar perut. Selanjutnya lingkar lengan atas.
Selanjutnya adalah mengukur tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan denyut jantung pada bayi, yaitu dimulai di daerah apikal, didengarkan selama 1 menit penuh. Normalnya untuk denyut jantung bayi ini adalah antara 120 sampai dengan 140 kali per menit. Selanjutnya kita menilai pernapasan bayi. Pernapasan bayi dilihat dari gerakan abdominal pada bayi, dihitung selama 1 menit penuh. Normalnya pernapasan pada bayi adalah 30 sampai 60 kali per menit. Menghitung suhu bayi di daerah aksila selama kurang lebih 3 sampai 5 menit. Normalnya suhu pada bayi adalah 36,5 sampai dengan 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan head to toe. Kita mulai di bagian kepala bayi. Kita lihat kesimetrisan dari kepala. Kemudian yang pertama kita lihat adalah bagian ubun-ubun. Ubun-ubun pada bayi ada 2, yaitu ubun-ubun atau fontanel anterior dan fontanel posterior. Fontanel anterior biasanya bentuknya seperti diamond, ya. Kemudian berukuran atau berdiameter kurang lebih 2 sampai 4 cm. Dan biasanya fontanel anterior ini menutup pada usia kurang lebih 18 bulan. Sehingga untuk fontanel anterior ini biasanya bisa kita melihat adanya kelainan pada bayi. Jika ubun-ubun bayi itu tampak cekung, berarti bayi menandakan terjadi dehidrasi. Sedangkan jika ubun-ubunnya tampak cembung, berarti adanya peningkatan tekanan intrakranial. Sedangkan fontanel posterior ini menutup pada usia kurang lebih 2 bulan dan bentuknya biasanya segitiga. Selain ubun-ubun, biasanya yang dilihat adalah sutura. Sutura pada bayi apakah sudah menutup dengan sempurna atau tidak. Selain sutura, kita bisa melihat apakah adanya trauma pada daerah kepala, misalnya sepal hematum atau yang berbentuk dengan kaput succedanum. Di bagian kepala, kita juga bisa melihat apakah adanya molding atau molase atau tidak, yaitu penumpukan tulang tengkorak ya, atau yang tulang tengkorak yang saling tumpak tindih, itu akibat dari penyesuaian kepala bayi saat di jalan lahir. Selanjutnya kita memeriksa daerah telinga. Yang perlu diperhatikan dari telinga ini adalah bentuk, kesimetrisan, dan juga posisinya. Jadi kita perhatikan kesejajaran letak telinga jika ditarik dari garis khayal dari mata, apakah sejajar atau tidak. Jika letak telinga lebih rendah daripada mata, itu biasanya menandakan adanya kelainan atau cacat bawaan yang dalam bentuk Down syndrome. Setelah bagian telinga, kita melihat daerah mata. Yang perlu diperhatikan adalah kesimetrisan dari antara mata bagian kiri dan kanan, dan kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Selanjutnya kita periksa bagian hidung, yaitu kita memperhatikan adanya pengeluaran sekret yang tampak dari hidung, dan juga kita melihat apakah ada pernapasan cuping hidung atau tidak. Kita perlu melihat juga bagian mulut. Untuk bagian mulut, kita perlu melihat bagian bibir dan langit-langit. Kita periksa apakah adanya kelainan atau tidak, seperti contohnya bibir sumbing. Selanjutnya, kita juga melihat refleks ya. Di sini adalah refleks primitif bayi, yaitu refleks sucking atau refleks menghisap. Jadi kita masukkan tangan kita ke dalam mulut bayi. Kalau misalnya bayi dapat menghisap dengan kuat, berarti refleks menghisapnya adalah baik. Selanjutnya kita periksa daerah leher. Leher di sini dilihat apakah ada pembengkakan atau
Tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dada. Yang perlu dilihat adalah bentuk dadanya, simetris atau tidak. Kemudian lihat pergerakan dadanya, apakah pergerakan dadanya teratur atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah ada retraksi atau tidak. Dan kita melihat apakah adanya puting, ya, puting sudah terbentuk dengan sempurna atau belum. Selanjutnya kita periksa bagian bahu, lengan, dan juga tangan. Jadi kita lihat gerakan tangan, apakah gerakannya bagus atau tidak. Ya, jadi kita cek apakah ada fraktur atau tidak. Kemudian kita juga melihat kelengkapan dari jari-jari tangan. Kemudian kita juga memeriksa refleks Morok, ya, yaitu dengan cara memeriksa menepuk tangan. Jadi biasanya refleks Morok itu akan positif jika bayi mengalami tangan abduksi, ya. Selanjutnya kita memeriksa bagian abdomen. Yang kita lihat adalah bentuk dan kesimetrisannya. Kemudian perhatikan apakah tali pusat ada simpul atau tidak, dan pastikan bahwa terdapat 2 arteri dan 1 vena. Kemudian periksa apakah adanya massa atau tidak pada abdomen. Kemudian lihat pergerakan abdomen apakah reguler atau tidak. Selanjutnya kita memeriksa bagian genitalia. Untuk laki-laki, yang perlu kita lihat adalah testis. Jadi testisnya dipastikan sudah turun atau belum. Kemudian lihat apakah ada lubang uretra berada di ujung penis. Kemudian sedangkan untuk pada perempuan, lihat daerah vagina dan uretra. Jadi pasti lihat keadaan labia mayora, apakah sudah menutupi labia minora atau tidak. Kemudian lihat juga mungkin bagian anus, ya, di sini pastikan tidak ada atresia ani. Untuk di bagian ekstremitas atas dan bawah kita juga perlu mengkaji adanya refleks, ya. Refleks yaitu refleks menggenggam atau refleks Gress, ya. Jika bayi menggenggam kuat berarti positif. Kemudian selanjutnya kita lihat bagian tungkai bayi, kita lihat panjang kaki, gerakan kaki, dan kelengkapan dari jari-jari kaki. Ya. Dipastikan di sini tidak adanya fraktur pelvis. Selanjutnya kita memeriksa punggung bayi. Lihat apakah di daerah punggung ada tonjolan atau cekungan, ya. Biasanya kalau bayi yang mengalami cacat bawaan itu terdapat yang namanya myolokel atau spina bifida, ya. Kemudian lihat kulit bayi secara keseluruhan, apakah terdapat vernix atau tidak. Kemudian lihat juga warna kulitnya, apakah ada tanda cyanosis, icterus. Kemudian lihat juga apakah adanya bercak hitam atau ruam, dan juga adanya tanda lahir atau tidak. Selanjutnya kita observasi untuk pengeluaran urin dan mekoniumnya dalam 24 jam pertama. Setelah selesai kita melakukan pemeriksaan fisik, langkah selanjutnya adalah menjelaskan hasil pemeriksaan kepada orang tua. Jangan lupa kepada orang tua itu diberikan konseling. Yang pertama, tetap menjaga kehangatan bayi, kemudian tetap melakukan pemberian ASI dan melakukan perawatan tali pusat serta mengawasi tanda-tanda bahaya bayi lahir. Selanjutnya adalah mendokumentasikan hasil pengamatan dan pemeriksaan secara lengkap. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, selanjutnya adalah kita buka handscoon dan melakukan cuci tangan.
Demikianlah untuk praktikum pembelajaran hari ini, yaitu tentang pemeriksaan bayi baru lahir. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.